Selamat siang Sobat Humas. Kali ini kita berkunjung ke Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kediri Kota. Sobat Humas, hari ini kita mau berkenalan dengan Pak Babin yang berdinas di Polsek Mojo atas nama Bapak Eko. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu. Bisa perkenalkan diri Pak Eko? Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Aibtu Eko Setio Prayitno, Sarjana Hukum, Babin Kamtimas Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Pak Eko bisa cerita nih kegiatan sehari-harinya apa? Kegiatan sehari-hari, di samping kita melaksanakan tugas, tentunya sebagai Babin Kamtimas, keseharian kita di desa, melayani masyarakat dengan berbagai keluh kesah dan kegiatannya. Di luar kedinasan kita atau keseharian kita sebagai pelayan masyarakat, kita pasti punya waktu luang. Nah, di sela-sela waktu luang itu kita gunakan untuk berternak. Kalau di sini saya berternak. Yang pertama yang jelas itu adalah penyaluran hobi, yang kedua juga sebagai usaha tambahan bagi kami Babin Kamtimas. Karena waktu kami 80% itu adalah untuk masyarakat desa. Jadi 20%-nya untuk di rumah sambil berkarya. Demikian Ibu. Hobi tapi menghasilkan. Ya, betul jual. sekali. Alasannya Pak Eko nih, hobinya memelihara unggas ya. Salah satunya apa nih ya Pak Eko? Mentok. Mentok. Mentok jumbo. Mentok jumbo. Ya. Nah, kalau di sini kalau alasannya saya kok memilih unggas jenis entok atau mentok jumbo. Di sini tidak hanya sekedar jenis mentok biasa, tapi mentok jumbo. Mentok dari gen besar atau mentok dengan postur besar. Nah, beda dengan mentok yang ada seperti yang dikenal masyarakat itu mentok lokal, mentok kecil. Kalau yang ini mentok besar, varietasnya beda. Nah, kemudian kenapa kok saya tertarik atau memfokuskan pada ternak mentok jumbo ini? Karena satu, yang paling saya suka adalah satu, yang pertama, tidak rewel Bu. Karena dia diem. Dia lapar, diem. Kenyang, diem. Nah, saya rasa itu unggas yang paling efektif, tepat. Paling kalem. Iya. Unggas paling kalem. Yang pertama itu. Yang kedua, mudah pemeliharaannya. Yang ketiga, mudah jualnya atau punya nilai jual yang bagus di pasar sekarang ini. Tapi kalau masyarakat di sana kan taunya bebek, Pak. Betul. Kalau dengan bebek ini tentu beda postur. Posturnya lebih besar. Dagingnya juga lebih enak kalau kita berbicara daging. Beda dengan bebek. Oh, lebih banyak, lebih gurih. Betul. Enak Iya. Yang jelas itu nggak rewel Bu. Oh ya, kalem tadi ya, mentoknya kalem. Kalau bebek itu pasti suaranya itu rame itu. Kalau mentok diem. Tapi sistem pemeliharaannya di kandang aja cukup. Betul. Jadi kalau di sini saya beternak, artinya beternak ini adalah budidaya atau pengembangan. Saya memfokuskan pada indukan yang menghasilkan anakan atau telur. Kemudian dia menetas dan di situ ada muncul nilai jual, nilai ekonomisnya muncul di situ. Nah, pada saat ini kan masyarakat kita sudah memulai kenal yang namanya mentok jumbo. Alhamdulillah permintaan pasar sampai sekarang banyak. Permintaan pasar. Nggih, kita bisa tahu nih kirim kemana aja Pak Eko? Alhamdulillah per 2019 sampai 2024 bisa menyeluruh di 33 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Yang terjauh Pak Eko? Aceh, Nabire, wow. Sampai Palu, Gorontalo. Sekali order? Untuk luar pulau rata-rata pesan satu box DOE. Ini DOE karena E-nya entok. Kalau DOC kan chicken, ayam. Nah, DOE umur 1 minggu. Itu rata-rata minimal satu kali pemesanan itu 50 ekor. Satu kardus DOC itu ya. Saya kirim mulai dari Aceh sampai Nabire. Untuk berapa hari pengiriman? Kalau dengan kita ke Aceh cukup 1,5 hari. Jadi sore nanti saya masukkan ke kargo Juanda, besok pagi terbang, kemudian besok pagi atau dini hari sudah sampai di Aceh. Sampai di Aceh. Betul. Umur 1 minggu. Iya. Di dalam kardus itu betul tentu sekali. Disiapkan pakannya juga ya? Di dalam box itu nanti kita berikan ada pakan basah sedikit, kemudian kita berikan kecambah Ibu.
Kecambah. Kecambah itu Apa fungsinya? salah satu memberi nutrisi dan juga cairan air, kebutuhan air. Karena selama perjalanan ini haus. Ya, pemberian mineral dan Jadi air. Tidak, Ya, tidak dikasih air. enggak, betul. Cari yang simple tapi efisien. Iya. Usaha yang Bapak jalani ini dikenalkan juga kepada masyarakat di sekitar lingkungan perumahan tentunya. Alhamdulillah, itu jawabannya satu Ibu. Pasti sebagai Babin Kamtimas, pelayan masyarakat yang selalu mengabdi pada masyarakat, 80% jam kesehariannya adalah bersama masyarakat. Misi saya, kenapa saya mengambil jenis unggas mentok ini adalah saya punya keinginan atau saya punya tujuan memperkenalkan kepada warga binaan saya atau masyarakat saya di Desa Sukoanyar untuk beternak. Tujuannya khususnya untuk bagi warga yang kurang mampu ataupun warga yang punya keinginan untuk berternak, pasti saya akan support. Yang pertama, saya berikan edukasi, Bu, edukasi ternak. Yang kedua, setelah saya edukasi, mereka akan saya sarankan warga binaan saya untuk membuat kandang sesuai dengan kemampuan. Ya. Tentunya dengan standar kandang saya, konsep dasarnya kandang saya untuk wujudnya sesuai kemampuan masing-masing. Nah, Bahannya pun iya sesuai betul, masing-masing, ya. leluasa Bu kalau kandang itu. Kemudian saya berikan materi ternak agar dia pelihara dengan baik sampai bertelur. Kemudian saya akan membeli hasil ternak atau anakannya itu. Anakannya Iya, diambil Pak saya beli Eko. lagi. Bukan saya minta, saya beli ya. Iya. Walaupun Pak Nggih. Eko sudah menghibahkan mungkin sepasang Betul. ya. Lebih Bu, Oh, 1 lebih. jantan 4 betina. Nggih. Ada juga yang 2 jantan 8 betina. Ya. Jadi saya berikan. Kepada mereka. Karena itu hasil ternak saya dan itu adalah masyarakat saya punya kewajiban membina mereka. Mensejahterakan. Iya, memberikan ilmu yang bisa memberikan nilai tambah secara ekonomis. Alhamdulillah melalui program saya ini Ternak Mentok Jumbo sudah banyak warga saya yang bisa merasakan manfaatnya sampai Berapa binaan sekarang. ini, Pak Eko? Sekitar 5-6 5 peternak. Peternak. Iya. Alhamdulillah sudah berkembang. Dan Sudah berapa banyak Pak Eko kira-kira? Kalau total keseluruhan indukan saya, baik di kandang saya sendiri dan di kandang mitra saya atau ternak binaan saya, itu sekitar 150-200 indukan yang saya sebar. Induan ya? Iya, Belum nanti anakan. iya, anakannya setiap panen umur 1 minggu, warga saya atau peternak binaan saya kirim ke saya, Bu. Kirim ke saya, istilahnya setor, Bu. Kemudian saya beli per ekornya 15.000. Per ekor. Iya. Ini. Ya? Iya. Nah, Umur 1 minggu. 1 minggu. Ya. 15.000. Iya, kali. Iya, Ibu. Kira-kira satu peternak itu berapa biasanya mengirimkan? Satu peternak rata-rata memiliki 2-3 paket, Ibu. Artinya satu paket itu 1 jantan 4 betina. Kalau 3 berarti 3 pejantan 12 betina. Nah, rata-rata mereka sekali setor bisa di angka 40-50 ekor. Ekor? Iya. Nah, dikalikan 15.000. Iya. Bersih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah warga saya yang merupakan peternak binaan saya tersebut adalah kekuatan saya, Bu. Power saya sebagai Babin Kamtimas, satu, untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan saya untuk mencukupi orderan dari luar. Pesanan ya? Iya, dari siap. luar. Tanpa warga saya tidak bisa mencukupi, Bu. Ayo Sobat Humas kita tengok kandangnya mentok dari Pak Babin. Ini umur 1 minggu, Ini, 2 minggu, 3 minggu. Ini kandang indukan. kandang induan. Betul. Ngeremnya di sana. Betul. Di sana ada sekat seperti tempat mengeram, ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apa itu fungsinya untuk nomor? Fungsinya itu biar mentoknya nggak salah kamar, Bu. Mentok tahu nomor ya Pak Babin. Jadi artinya nomor itu sebagai penanda biar kita ini mudah mengingat, oh ini tempatnya babon ini. Karena mereka bertelur pasti kembali pada tempat yang semula. Dia hafal. Hafal.
Walaupun dia tidak bisa baca, tapi Masya hafal, Bu. Allah. Mentok aja bisa hafal dengan Tempatnya. ya, kamarnya Iya, masing-masing. seperti ini, Bu. Terus mereka mengerami di sana atau diambil nanti telurnya? 80% saya mengeram alami, Bu. Jadi yang saya ambil untuk dimasukkan ke tas itu adalah jantan, mohon maaf, induk yang mengeramnya tidak tenang atau kadang berebut, kadang dia suka jalan-jalan, itu pastinya saya Kenapa? ambil. Apa faktornya? Karakter, Bu. Kadang dia apa ya istilahnya memang kurang telaten dalam mengeram. Nah, itu kita ambil. Kadangkala ada babon lain yang mengganggu, ingin memakai tempat dia mengeram. Nah, itu pasti terjadi apa, Bu ya, pertengkaran di antara babon dan itu berdampak pada telurnya. Akhirnya saya Padahal ambil. sudah dinomorin ya. Betul. Pak Babin, Siap. dari proses penetasan yang dikirim dari warga ke Ya, Pak Bu. Babin, itu ada proses seleksi nggak? Untuk anakan yang dikirim dari warga saya, warga binaan atau peternak binaan saya, itu umur 1 minggu, dipastikan adalah umur 1 minggu, Ibu. Ya. Jadi saya selalu akan mengontrol warga saya yang menjadi mitra ternak saya atau ternak binaan saya ini, setelah dia melaporkan netas pada umur 2 hari, 3 hari, nah saya akan kontrol. Saya amati, saya cek kondisinya, dan saya berpesan nanti tepat pada umur 7 hari, silahkan dikirim ke saya. Begitu, Ibu. Jadi saya sudah seleksi di awal sebelumnya. Seleksi di awal, Iya, ya, 2 siap. atau 3 hari penetasan Betul. diadakan seleksi. Sekalian saya DDS, Bu. Sambang warga. Atau juga gini, selain seleksi juga dipantau ya. Ini Betul. kira-kira berkembang nggak ini? Iya. Ya gitu ya. Ya, pada saat itu saya mengecek, sekalian juga saya memeriksa kondisi indukannya. Hmm. Nah, kurang gizi atau tidak, atau ada yang sakit, agar saya lebih bisa tahu lebih awal, Bu. Demikian. Untuk kandangnya nih Pak Babin, Siap. proses pembersihannya berapa hari sekali? Pembersihan tiap pagi, Bu. Oh, tiap pagi. Disapu? Iya, sapu. Jadi sapu semuanya, air kolamnya diganti setiap hari. Setiap hari. Agar bersih dan sehat, Ibu. Kotorannya dimanfaatkan Betul. warga atau bagaimana? Untuk kotorannya kita tampung, kemudian nanti kita jemur, kering, nanti bisa buat pupuk. Sayuran, buat Bu, pupuk. biasanya. Oke. Tanaman yang jenis sayuran. Untuk pakan bagaimana nih Pak Babin? Nah, iya, Ibu, Pakannya. siap. Di sini saya menggunakan pakan pelet atau crumble, Pak, istilahnya. Crumble itu berarti butiran-butiran pur gini yang saya produksi sendiri, Bu. Dibuat sendiri? Betul. Bahannya? Bahannya saya memakai bahan dasar bekatul, kemudian jagung giling, sayuran kangkung, campur sawi, atau juga daun pepaya. Nah, itu kita jadikan satu. Kemudian ada tambahan seperti untuk proteinnya kita memakai maggot, Bu. Maggot. Ya. Maggot itu nanti kita tambahkan sesuai persentase standar gizi yang kita inginkan. Nah, nanti kita campur jadi satu, kita masukkan mesin pelet. Alhamdulillah saya sudah memiliki mesin pelet. Kemudian kita jemur. Keluar mesin pelet sudah jadi, Bu. Nah, tinggal kita jemur selama 2,5 jam sudah kering. Supaya tahan lama Iya. ya, penjemuran. Betul sekali. Supaya tahan lama. Iya, Bu. Gini Pak Babin, harga bahan pokok ini kan meningkat ya. Betul. Ada pengaruh nggak? Alhamdulillah sampai detik ini, Bu, untuk situasi ekonomi yang mungkin naik turun, Bu ya. Alhamdulillah penjualan ataupun permintaan pasar tetap bagus, Bu. Tetap. Khususnya di anakan. Anakan terus mengalir. Karena pengirimannya memang anakan. Iya. Jadi saya fokuskan atau saya utamakan ini anakan umur 1 minggu kita jual. Terus agar mengejar perputaran, Ibu. Warga saya juga senang, saya juga senang. Mau tanya nih, proses awal pemasarannya bagaimana Pak Babin? Siap. Untuk pemasaran kita menggunakan media yang ada, yaitu media online, baik dari Facebook, TikTok, Instagram, semua media online kita masukkan. Oh, berarti Pak Babin ini mengikuti perkembangan zaman now. Betul, karena pasar yang tidak pernah tutup adalah media online. Ya. 24 jam non-stop, Ibu. Demikian. Dan di samping kita juga di komunitas-komunitas, Bu. Oh, bergabung dalam Iya, komunitas. Komunitas sebenarnya untuk efek pada penjualan tidak begitu banyak, tapi itu mengangkat nama kita.
mengangkat nama kita atau brand Supaya kita. dikenal. Betul. Dan baru kita imbangi promosi di media online. Demikian, Ibu. Media online, terus kirimnya juga melalui Ekspedisi, kalau luar pulau kita pakai pesawat, kalau misalnya dalam lingkup Jawa aja kita pakai kereta api ataupun travel. dari proses pengirimannya Pak ya. Siap. Ada nggak yang misalnya satu yang Sakit, pasti ada Ibu, pasti ada. Nyampe lokasi itu lemes. Nah, kita memberikan tambahan untuk risiko kematian dalam perjalanan. Jadi dalam penjualan saya, pembelian 20 ekor anakan atau mindi orang Jawa bilang, itu 20 ekor bonusnya 1. Kalau beli 50 ekor bonusnya itu adalah 3. Jadi resiko kematian 3. Kalau nyampe sana hidup sehat bonus, alhamdulillah. Kalau ada yang sakit penggantinya itu. Penggantinya Betul. sudah ada. Betul sekali. Nah, ini kandang apa nih Pak Babin? Ini adalah kandang remaja, Bu. Remaja. Remaja calon-calon indukan. Calon indukan. Ya. Ini dijual ya? Betul. Ibaratnya ini kalau di toko itu etalase, Ibu. Oh ya. Ya. Tinggal pembeli Memilih, ya Ibu. Jadi harga kisarannya nih berapa Ya. Pak Babin? kalau pejantan ini belum pejantan, Ibu ya. Ini masih remaja. Calon pejantan di umur ini adalah umur 5 bulan. 5 bulan. Dengan panjang sekitar 1 meter, bobot sekitar 4,5 atau 5 kilo, itu di harga sekitar 650 sampai 700 per ekor. Untuk indukan. Iya, untuk calon indukan, calon pejantan. Padahal belum jadi. Belum. Ya. Masih calon. Harganya 650 sampai 700. Nah, kemudian sedangkan betina di umur 5 bulan, 5 bulan dengan panjang sekitar 75 sampai 80 cm, itu di harga 400 sampai 450 ribu per ekor. Karena memang yang di sini saya khususkan atau sudah saya pilih, saya seleksi untuk calon indukan. Selain calon indukan kan ada juga yang untuk dikonsumsi. Betul, betul. Ada juga yang Ada. dijual. Jadi saya juga punya untuk pembesaran di kandang yang satunya, itu saya besarkan. Nah, yang bagus Bu, masuk etalase. Ya, Yang kurang bagus, masuk di daging. untuk Betul. Nilai jualnya jauh berbeda Ibu. jauh. Jauh sekali. Pasti drastis ya. Iya. Berapa? Kalau Kira-kira? daging diambil oleh misalnya konsumen saya atau langganan saya, itu per kilonya kan 25.000 per kilonya. Rata-rata berapa kilo? Rata-rata ada yang pada anakan umur sekitar 1 bulan atau 2 bulan bobot 2 kilo, 2,5 rata-rata Ibu. Itu diambil pedaging. Nah, kemudian yang bagus terus dibesarkan sampai seperti ini. Ini yang bagus, posturnya yang bagus. Karena jumbo itu dilihat dari posturnya, Bu. Oke. Ada nggak yang membedakan antara mentok jumbo Dengan lokal? dan lokal? Itu pasti dari segi body ya, Iya, badannya. Yang lainnya? Stylenya, gaya berdirinya udah beda. Oh gitu. Kalau jumbo itu istilahnya tegap, Bu. Naik. Kalau lokal turun di bawah. Dan tinggi serta panjangnya jauh berbeda. Rupa boleh sama tapi fisiknya beda, Bu. Jauh. Tadi Pak Babin ada warga binaan ya. Iya, siap. Terus dengar-dengar dapat penghargaan ini. Bisa Alhamdulillah. cerita dong Pak Babin. Alhamdulillah Ibu. Kemarin sekitar bulan Februari atau Januari akhir ya kemarin, saya mendapatkan penghargaan sebagai Babin Kamtibmas terbaik dalam program ketahanan pangan. Se-Jawa Timur? Betul, perwakilan Polres Kediri Kota. Nggih. Karena saya di antara Babin Kamtibmas yang ada, hanya saya yang membuat program pemberdayaan. Pemberdayaan Ya, masyarakat. masyarakat untuk mendapatkan Tapi nilai. bidangnya beda-beda. Iya, betul. Ketahanan. Pangan, betul, Bu. Ini mentok apa Ya. ini Pak Babin? Ya, Ibu, ini memang beda dibanding mentok yang ada di belakang tadi atau indukan itu. Ini jenisnya mentok hias, Bu. Mentok hias. Jadi Dikonteskan? betul. Kalau di kelas kontes ini masuknya mentok hias atau kategori hias. Ini warnanya adalah mocha. Mocha mata merah. Ini matanya merah semua, Ibu. Padahal indukannya? Nah, ini beda. Oh, beda. Beda.
Ini jenisnya jenis hias, jadi dari fisik lebih kecil. Nah, ini mocha mata merah. Ini alat untuk apa nih Pak Babin? Ya Ibu, ini adalah mesin pelet Ibu. Mesin pelet. Ya, mesin pelet Oh ya, itu tadi buat peletnya betul. sendiri ya. Jadi saya mengambil slogan atau tagline dari ternak saya adalah peternak modern dan mandiri. Modern di sini artinya kita beternak satu dengan pasaran yang update, up to date juga. Kemudian kita cara ternaknya juga harus mengikuti perkembangan zaman, praktis, ekonomis, efisien. Nah, efisien ini harus didukung dengan ini Bu, mesin Buat pelet, pakannya. sendiri. Daripada beli ya Pak Babin. Betul. Karena harganya pasti jauh ya. karena pakan sekarang untuk pabrikan sangat tinggi. Kita harus mempunyai solusi untuk pakan yang tepat guna tanpa mengesampingkan nilai gizinya. Nah, di sini saya membeli mesin pelet ini untuk membuat pelet. Pelet jadi itu pakan utama daripada ternak. Nah, Karena kalau kita beli pakan, kita nggak tahu komposisinya ya. betul. Nah, di sini kita meracik sendiri, Bu. Meracik sendiri. Kita racik sendiri, kita cetak dengan mesin pelet ini. Dan alhamdulillah berkat mesin pelet ini untuk penggunaan anggaran pakan berkurang. Bisa gini. 50% Bu berkurangnya. Betul. Di pangan juga bisa kita kombinasikan, misal mau ditambah vitamin Betul. apa ya, dibandingkan kita beli pelet di Betul luar. Bu. Justru dengan membuat racikan sendiri ini kita bisa membuat sesuai dengan kebutuhan kita Bu. Seumpama dengan kadar protein 25%, 30%, 35% kita bisa. Tinggal kita cari bahannya aja, semacam tadi protein hewani dari maggot ataupun dari bahan ikan laut yang rusak-rusak itu Bu. Kita juga bisa. Kita seleb, kita campurkan bekatul, jagung giling, kemudian kangkung, ya kita masukkan sini, keluar udah jadi. Aduh Pak Babin, Siap Ibu. informasi yang diberikan itu bermanfaat kan? Siap, Siapa tahu alhamdulillah. nih, Sobat Humas ada yang ingin beternak mentok jumbo, mungkin ada tipsnya dari Pak Babin. Monggo Pak Babin. Siap. Untuk rekan-rekan saya juga masyarakat, apabila ingin beternak mentok jumbo, monggo bisa order anakan di saya ataupun sekedar sharing untuk langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan apabila ingin ternak mentok jumbo. Insya Allah saya siap membantu dengan sepenuh hati. Yang jelas mentok jumbo ini adalah salah satu komoditi dengan permintaan pasar yang sangat tinggi sampai detik ini. Karena masih minimnya peternak, tapi kebutuhan pasarnya sangat tinggi. Jadi belum berimbang. Nah, peluang besar tentunya untuk mentok jumbo. Monggo, rekan-rekan saya juga masyarakat, monggo untuk berternak mentok jumbo. Insya Allah berhasil dan sangat bisa menambah penghasilan kita. Oh ya, ada satu Sobat Humas yang mau saya tanyakan. Siap. Gosip di luaran sana bahwa katanya mentok dibandingkan dengan bebek Iya Bu. itu kolesterolnya itu lebih rendah mentok. Benar nggak Pak Babin? Betul sekali. Karena kolesterol itu kan kaitannya erat dengan pakan Bu. Nah, sedangkan kita tahu semuanya bebek petelur ataupun bebek pedaging yang digunakan untuk bebek goreng di luaran itu konsumsinya full pakan pabrikan dengan konsentrat tinggi. Nah, tentunya mengandung juga kolesterolnya juga. Itu yang mempengaruhi. Betul. Karena khususnya untuk bebek pedaging itu mengandung semacam pemicu hormon pertumbuhan ya. Dengan kami peternak mentok jumbo ini pakannya kan 50% alami. Nah, 5% alami tentunya kadar kolesterolnya juga lebih rendah, kadar lemaknya lebih rendah. Apalagi kalau nanti yang masak itu tentu tahu resep-resep atau kiat-kiat khusus untuk menurunkan kolesterol, lebih bagus lagi. Ada tipsnya Ada, juga Ibu, ada. memasak mentok Betul. supaya kolesterolnya Rendah, bisa turun lagi. diturunkan. Ya, tentunya dengan memakai resep sederhana dengan rempah-rempah yang ada. Rempah-rempah. Demikian Ibu. Baik Sobat Humas, bagi Sobat Humas nih yang mau belajar mendalami lagi tentang ternak mentok jumbo, silakan menghubungi Pak Eko Setio Babin, Babin Kamtimas Sukoanyar, Kamtimas Sukoanyar, Kecamatan Mojo. Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kediri.
Terima kasih, kita ketemu podcast selanjutnya. Salam.